Halo, perkenalkan nama saya Andi Ardiansyah, NIM 20208208, Prodi Agroteknologi. Ya, di sini akan saya bahas pertama mengenai peran karbon pada fotosintesis dan peran pentingnya dalam struktur tanaman. Umumnya, proses fotosintesis mereaksikan dan menggabungkan karbon dioksida serta air menjadi gula dengan menggunakan energi radiasi cahaya matahari. Proses fotosintesis umumnya hanya berlangsung pada tumbuhan yang berklorofil dan pada waktu di siang hari asalkan ada sumber cahaya. Setelah itu, energi cahaya matahari dikonversikan menjadi energi kimia oleh karbon yang diperoleh dari gas karbon dioksida. Oleh karena itu, karbon dalam proses fotosintesis akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam berkembang dan terus-menerus melakukan fotosintesis. Sepanjang hidupnya, tanaman menyerap karbon paling banyak dari udara dalam bentuk karbon dioksida dan senyawa organik atau senyawa kecil dari pupuk organik. Gejala kekurangan karbon pada tanaman biasanya tidak ditemui, hanya itu bermasalah dalam proses penyerapan unsur karbon. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai reaksi kimia fotosintesis, di mana hasil bersihnya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan klorofil dengan cahaya matahari, maka akan menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat atau glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen. Dapat dilihat pada gambar bahwa di mana tanaman akan menerima cahaya matahari dan diserap oleh sel-sel tanaman yang membuat daun tumbuh. Di dalam sel-sel itu terdapat bahan khusus yang disebut klorofil, di mana berfungsi untuk merangkap cahaya matahari saat proses fotosintesis. Kemudian dapat dilihat juga pada gambar di mana karbon dioksida yang terdapat di udara diserap oleh tumbuhan melalui daun pada tumbuhan. Kemudian air H2O yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan melalui akar dan dibawa ke seluruh tubuh tanaman oleh pembuluh silam. Kemudian akan menghasilkan karbohidrat atau glukosa C6H12O6 yang langsung diserap oleh tumbuhan. Kemudian O2 atau oksigen yang tersisa dari transformasi dilepaskan kembali ke udara. Glukosa yang tadi yang dibuat oleh fotosintesis dikirim ke seluruh bagian tanaman menjadi bahan makanan. Oksigen tersebut kemudian dihirup oleh manusia dan hewan. Iya, kemudian yang berikutnya saya akan membahas mengenai peranan enzim atau hubungan enzim dengan fotosintesis, di mana hubungannya yaitu pada siklus Kelvin, CO2 atau karbon dioksida akan diikat oleh ribulosa bifosfat atau RUBP dan membentuk asam fosfogliserat atau PGA yang merupakan senyawa 3C. Proses tersebut hanya bisa berjalan dengan bantuan enzim rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase karena menghasilkan PGA atau fosfogliserat yang merupakan senyawa 3C, maka disebut kelompok tumbuhan C3. Ya, kemudian saya akan membahas mengenai bagaimana sih proses penyerapan cahaya matahari oleh tanaman. Cahaya matahari ditangkap daun sebagai foton. Tidak semua radiasi matahari mampu diserap tanaman. Cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 sampai dengan 700 mm. Kemudian faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi yang sampai ke bumi yaitu suhu datang, panjang hari, dan komposisi atmosfer. Kemudian cahaya yang diserap daun 1-5% saja untuk fotosintesis, 75-85% untuk memanaskan daun dari transpirasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah dan kekurangan dalam perkataan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.